Pembahasan pertama diawali dengan hasil Liga Inggris antara Manchester United dan Liverpool. Di pertandingan ini MU berhasil mengamankan kemenangan penting dengan skor tipis 3-2. Sejak peluit awal dibunyikan, MU tampil lebih tajam dan efektif. Permainan mereka terlihat hidup berkat kreativitas Bryan Mbeumo dan Bruno Fernandes yang terus mengacak-acak pertahanan Liverpool. Tekanan itu akhirnya membuahkan hasil cepat. Gol pertama MU lahir di menit ke-6 lewat aksi Matheus Cunha. Dengan semangat pantang menyerah, ia memanfaatkan bola rebound dan langsung melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang tak mampu dibendung. Belum sempat Liverpool bangkit, MU kembali menambah keunggulan di menit ke-14. Kali ini giliran Benjamin Sesko yang mencatatkan namanya di papan skor. Ia dengan sigap menyambar bola muntah hasil penyelamatan Freddie Woodman setelah menerima umpan matang dari Bruno Fernandes. Skor 2-0 untuk MU bertahan hingga turun minum. Masuk babak kedua, Liverpool menunjukkan wajah yang berbeda. Baru 2 menit berjalan, Dominik Szoboszlai memperkecil ketertinggalan lewat aksi individu yang brilian. Skor berubah menjadi 2-1, dan pertandingan pun kembali hidup. Alih-alih menjauh, MU justru harus kebobolan lagi di menit ke-56. Cody Gakpo sukses menyamakan kedudukan menjadi 2-2 setelah menerima umpan dari Szoboszlai yang kembali jadi pembeda. Setelah skor imbang, pertandingan berubah jadi jual beli serangan. Kedua tim sama-sama ngotot mencari gol kemenangan. Namun, momen penentu akhirnya datang di menit ke-77. Bintang muda Kobie Mainono tampil sebagai pahlawan. Lewat sepakan kerasnya, ia memastikan kemenangan MU dengan skor 3-2. Old Trafford pun bergemuruh. Hasil ini membuat Manchester United semakin kokoh di peringkat ketiga. Peluang MU untuk kembali tampil di Liga Champions musim depan kini semakin terbuka lebar. Kita beralih ke Liga Spanyol, di mana Espanyol harus menghadapi kekuatan besar Real Madrid di RCD Stadium. Hasilnya, tim tamu tampil solid dan berhasil membawa pulang kemenangan meyakinkan dengan skor 2-0. Sejak awal pertandingan, kedua tim langsung bermain terbuka. Espanyol tidak gentar meski menghadapi tim besar, sementara Madrid juga tampil menekan dengan gaya khas mereka. Babak pertama berlangsung cukup seimbang. Kedua tim sama-sama menciptakan peluang, tapi belum ada yang benar-benar mampu memecah kebuntuan. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Masuk babak kedua, tempo permainan mulai berubah. Madrid tampil lebih tajam dan akhirnya berhasil membuka keunggulan di menit ke-55 lewat aksi brilian Vinicius Junior. Ia menerima umpan dari Gonzalo Garcia di dalam kotak penalti, lalu dengan lincah melewati dua pemain bertahan sebelum melepaskan tembakan jarak dekat yang tak mampu dihentikan kiper Marko Dmitrovic. Skor berubah menjadi 1-0, tak butuh waktu lama, Madrid kembali menambah keunggulan di menit ke-66. Lagi-lagi Vinicius jadi mimpi buruk bagi lini belakang Espanyol. Kali ini ia memanfaatkan umpan bakhel cerdas dari Jude Bellingham di dalam kotak penalti, dan dengan tenang menaklukkan kiper untuk kedua kalinya. Skor menjadi 2-0. Setelah unggul 2 gol, Madrid tetap tampil dominan dan terus menekan. Beberapa peluang tambahan sempat tercipta lewat Gonzalo Garcia dan Bellingham, meski tidak berbuah gol tambahan. Hingga peluit akhir dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Real Madrid. Hasil ini menunjukkan konsistensi Los Blancos dalam menjaga performa dan terus bersaing di papan atas klasemen La Liga. Kita lanjut ke Liga Italia, di mana Inter Milan tampil dominan saat menghadapi Parma. Bermain di San Siro, Inter berhasil mengamankan kemenangan meyakinkan dengan skor 2-0 sekaligus menegaskan kekuatan mereka musim ini. Sejak awal pertandingan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Mereka tampil agresif dan terus menekan lini pertahanan Parma. Peluang pertama datang dari sundulan Denzel Dumfries yang nyaris berbuah gol setelah menerima umpan dari Nicolo Barella, namun bola masih melebar tipis. Parma sempat memberikan perlawanan. Matteo Pellegrino mendapatkan peluang emas, tetapi penyelesaian akhirnya kurang maksimal sehingga gagal mengubah skor. Inter kembali mengancam di menit ke-26. Kali ini Barella melepaskan tembakan keras yang membentur mistar gawang. Bola sempat mengenai kiper Zion Suzuki sebelum akhirnya berhasil diamankan. Gol yang ditunggu akhirnya datang pada menit perpanjangan waktu babak pertama yang dicetak oleh Marcus Thuram dan merubah skor menjadi 1-0 sampai peluit babak pertama. Masuk babak kedua, Inter tidak menurunkan intensitas serangan. Mereka tetap mendominasi jalannya pertandingan dan terus menciptakan peluang. Federico Di Marco terlihat aktif mengirim umpan-umpan berbahaya dari sisi sayap. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya gol tercipta pada menit ke-80. Dalam skema serangan cepat, Lautaro Martinez memberikan assist matang yang langsung diselesaikan dengan tenang oleh Henrikh Mkhitaryan. Skor pun berubah menjadi 2-0 untuk Inter. Kemenangan ini bukan sekadar 3 poin, tapi juga menjadi bukti konsistensi luar biasa Inter sepanjang musim. Dengan performa solid seperti ini,
Mereka sukses mengamankan gelar Scudetto ke-21 dan kembali menegaskan diri sebagai salah satu tim terkuat di Italia. Atmosfer di San Siro pun terasa spesial, penuh perayaan dan kebanggaan dari para pendukung Inter. Masih dari Liga Italia, kejutan terjadi saat Sassuolo berhasil menumbangkan AC Milan dengan skor 2-0. Pertandingan baru berjalan 6 menit, Sassuolo langsung mengejutkan lewat gol cepat Domenico Berardi. Ia menyelesaikan kerja sama tim yang rapi dengan tendangan akurat ke sudut bawah gawang yang tak mampu dijangkau Mike Maignan. Skor 1-0 membuat tuan rumah semakin percaya diri. Masalah besar datang untuk Milan di menit ke-24. Fikayo Tomori harus meninggalkan lapangan lebih cepat setelah menerima kartu kuning kedua usai melanggar Armand Lauriente. Bermain dengan 10 orang jelas membuat Milan semakin tertekan. Sassuolo sempat mendapat kabar kurang baik menjelang akhir babak pertama. Jai Itzes harus ditarik keluar karena cedera dan digantikan Woyo Koulibaly. Hingga turun minum, skor tetap 1-0. Masuk babak kedua, Sassuolo kembali tampil agresif. Baru 2 menit berjalan, mereka sukses menambah keunggulan. Kali ini Armand Lauriente mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-47, membuat skor menjadi 2-0. AC Milan mencoba bangkit dengan melakukan beberapa pergantian pemain. Namun, bermain dengan 10 orang membuat Milan kesulitan mengembangkan permainan. Di menit ke-77, Loftus-Cheek sempat mencoba menembus pertahanan Sassuolo dan terjatuh di kotak penalti. Namun wasit tidak menganggap itu pelanggaran, bahkan ia justru diberi kartu kuning karena dianggap melakukan diving. Hingga peluit akhir dibunyikan, Milan tak mampu mencetak gol. Sassuolo pun mengunci kemenangan 2-0 dalam laga yang penuh tekanan dan drama. Hasil ini menjadi bukti bahwa Sassuolo mampu tampil solid dan memanfaatkan situasi dengan sangat baik, sementara Milan harus pulang dengan kekecewaan. Itulah pembahasan lengkap pada video kali ini. Jika kalian ingin terus mengikuti update dan analisis seputar dunia sepak bola, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan notifikasi, dan dukung kami agar tidak ketinggalan konten terbaru selanjutnya.